Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pembahasan yang sangat penting ini, saya ingin mengajak teman-teman semua yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share video ini kepada orang-orang yang kalian sayangi. Karena bisa jadi melalui video ini, ada orang yang hidupnya berubah, ada orang yang hatinya menjadi tenang, ada orang yang rezekinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena mengenal satu amalan yang sangat agung. Dan pada video kali ini kita akan membahas satu amalan yang luar biasa dahsyatnya, satu wirid yang sering diamalkan para ulama, satu zikir ini yang memiliki rahasia besar dalam kehidupan manusia, yaitu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Banyak orang yang bertanya, apa sebenarnya keistimewaan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum? Kenapa para ulama sering mengamalkannya? Kenapa banyak orang yang hidupnya berubah setelah istiqomah membaca Ya Hayyu Ya Qayyum? Dan kenapa zikir ini disebut sebagai salah satu zikir yang sangat agung dalam Islam? Saudara-saudaraku, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa Ya Hayyu Ya Qayyum adalah dua nama Allah yang sangat mulia. Dalam ilmu Asmaul Husna, kedua nama ini termasuk nama yang memiliki makna sangat dalam. Ya Hayyu artinya yang maha hidup. Allah, zat yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah lemah, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah kehilangan kekuasaan. Sedangkan Ya Qayyum berarti yang maha berdiri sendiri, yang maha mengurus seluruh makhluk. Artinya seluruh kehidupan di alam semesta ini diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detak jantung manusia Allah yang mengaturnya. Setiap rezeki yang datang Allah yang menentukannya. Setiap masalah yang datang dalam hidup Allah yang mengetahuinya. Setiap kesulitan yang kita alami Allah memiliki solusi untuknya. Karena itu ketika seseorang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, seolah-olah dia sedang berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, Engkaulah yang maha hidup, Engkaulah yang mengurus seluruh hidupku, maka tolonglah aku ya Allah, bimbinglah aku ya Allah, dan perbaikilah hidupku ya Allah. Saudara-saudaraku, para ulama yang mengatakan bahwa Ya Hayyu Ya Qayyum adalah satu zikir yang sangat dekat dengan Ismul Azam. Ismul Azam adalah nama Allah yang jika digunakan untuk berdoa, maka doa itu sangat besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pernah membaca doa yang dalamnya terdapat Ya Hayyu Ya Qayyum. Doa itu berbunyi Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis, yang artinya wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurus segala sesuatu dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan. Ini menunjukkan bahwa zikir Ya Hayyu Ya Qayyum memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Sekarang kita masuk kepada pembahasan utama. Apa saja keistimewaan Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali? Keistimewaan yang pertama, zikir ini dapat menghidupkan hati yang mati. Banyak orang yang hidup secara fisik, tetapi hatinya mati. Tidak merasakan kedekatan dengan Allah, tidak merasakan nikmatnya ibadah. Sholat terasa berat, membaca Al-Quran terasa malas, berbuat baik terasa sulit. Itulah tanda hati yang mulai mati. Tetapi ketika seseorang mulai istiqomah membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, perlahan-lahan hatinya menjadi hidup kembali. Kenapa? Karena ia sedang memanggil nama Allah yang maha hidup. Ketika nama Allah yang maha hidup terus diulang dalam zikir, maka Allah akan menghidupkan hati hamba tersebut. Keistimewaan kedua, Ya Hayyu Ya Qayyum bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah.
Dalam hidup ini, kita sering menghadapi masalah yang terasa sangat berat. Ada orang yang memiliki masalah ekonomi, ada orang yang memiliki masalah keluarga, ada orang yang memiliki masalah hutang, ada orang yang memiliki masalah pekerjaan, ada orang yang memiliki masalah penyakit, dan terkadang manusia sudah mencoba berbagai cara, tetapi tetap tidak menemukan jalan keluar. Pada saat seperti itu, banyak ulama menyarankan untuk memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Kenapa? Karena kita sedang memanggil zat yang mengurus seluruh kehidupan. Ketika kita memanggil Ya Qayyum, artinya kita sedang memanggil Allah yang mengurus seluruh alam semesta. Dan tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang ketiga, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali dapat membuka pintu rezeki. Banyak orang yang rezekinya terasa sempit, usaha sudah dilakukan, kerja keras sudah dilakukan, tetapi hasilnya tidak seberapa. Padahal dalam Islam kita diajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal ketika kita kerja keras, tetapi juga soal keberkahan, dan keberkahan datang dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba memperbanyak zikir, terutama zikir dengan nama Allah yang Maha Agung seperti Ya Hayyu Ya Qayyum, maka Allah bisa membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi usahanya tiba-tiba berkembang, bisa jadi pekerjaannya tiba-tiba menjadi lebih lancar, bisa jadi Allah mengirimkan pertolongan melalui orang-orang di sekitarnya. Itulah rahasia zikir. Keistimewaan yang keempat, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum bisa menjadi sebab ketenangan hati. Hidup di zaman sekarang penuh dengan tekanan. Banyak orang yang stres, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang merasa hidupnya berat. Padahal sebenarnya obat dari kegelisahan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ketika seseorang hamba membaca Ya Hayyu Ya Qayyum berulang-ulang, pikirannya menjadi lebih tenang, hatinya menjadi lebih damai, jiwanya menjadi lebih kuat menghadapi masalah. Keistimewaan yang kelima, zikir ini dapat memperkuat hubungan seseorang dengan Allah. Semakin sering seseorang menyebut nama Allah, semakin dekat ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang dekat dengan Allah, maka hidupnya akan dipenuhi dengan pertolongan. Karena Allah sendiri berfirman bahwa Dia bersama hamba-hambanya yang mengingatnya. Saudara-saudaraku, banyak ulama dan orang-orang soleh yang menceritakan pengalaman luar biasa setelah mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada orang yang sebelumnya hidupnya penuh dengan kesulitan, setelah istiqomah membaca zikir ini, hidupnya berubah. Ada orang yang sebelumnya hatinya gelisah, setelah memperbanyak zikir ini, hatinya menjadi sangat tenang. Ada orang yang sebelumnya mengalami kesulitan rezeki, setelah istiqomah membaca zikir ini, Allah membukakan pintu rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ini bukanlah sihir, ini bukanlah keajaiban yang aneh. Ini adalah kekuatan zikir, karena zikir adalah cara manusia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika manusia mendekat kepada Allah, Allah akan mendekatkan kepada hamba tersebut. Saudara-saudaraku, kenapa jumlahnya sering disebut 1000 kali? Para ulama menjelaskan bahwa jumlah yang banyak dalam zikir memiliki hikmah. Semakin banyak kita mengulang zikir, semakin dalam zikir itu masuk ke dalam hati. 1000 kali bukan sekedar angka, 1000 kali adalah latihan kesabaran, 1000 kali adalah latihan keikhlasan, 1000 kali adalah latihan fokus kepada Allah. Dan ketika seseorang mampu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali dengan hati yang hadir, maka efek spiritualnya bisa sangat kuat, karena selama itu ia benar-benar mengingat Allah. Saudara-saudaraku, ada satu hal yang lebih penting harus kita pahami. Zikir bukan sekedar bacaan di lisan,
Zikir yang benar adalah zikir yang juga hadir di dalam hati. Ketika membaca Ya Hayyu, bayangkan bahwa Allah adalah zat yang maha hidup. Ketika kita membaca Ya Qayyum, bayangkan bahwa Allah adalah zat yang mengurus seluruh hidup kita. Ketika pemahaman itu masuk ke dalam hati, maka zikir itu akan menjadi sangat kuat. Dan inilah rahasia kenapa para ulama sangat menekankan zikir dengan Asmaul Husna. Karena setiap nama Allah memiliki makna yang sangat dalam. Dan setiap nama Allah memiliki pengaruh spiritual yang luar biasa bagi hati manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika seseorang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali dengan penuh keyakinan, sebenarnya ia sedang melatih dirinya untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah. Karena dalam kehidupan ini banyak manusia yang terlalu bergantung kepada makhluk. Ada yang terlalu bergantung kepada pekerjaan, ada yang terlalu bergantung kepada manusia, ada yang terlalu bergantung kepada harta. Padahal semua itu hanyalah sebab. Yang mengatur semua sebab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, hatinya perlahan-lahan mulai sadar bahwa yang benar-benar mengatur hidupnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kesadaran ini sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka hidupnya akan terasa jauh lebih ringan. Kenapa? Karena ia tidak lagi terlalu kuat kepada manusia. Ia tidak lagi terlalu khawatir dengan masa depan. Ia tidak lagi terlalu panik ketika menghadapi masalah, karena ia tahu ada Allah yang mengurus segala kehidupannya. Saudara-saudaraku, ada satu rahasia besar dari zikir Ya Hayyu Ya Qayyum yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Zikir ini adalah yang sangat kuat untuk memperbaiki keadaan hidup seseorang. Kenapa? Karena dalam nama Ya Qayyum terkandung makna bahwa Allah adalah zat yang menegakkan dan mengatur segala sesuatu. Artinya, seluruh keadaan manusia berada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, keadaan keluarga, keadaan pekerjaan, semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang membaca Ya Qayyum berulang-ulang dengan penuh berharap kepada Allah, seolah-olah ia sedang berkata, Ya Allah, Engkaulah yang maha mengatur hidupku, maka perbaikilah hidupku ya Allah, perbaikilah keadaanku ya Allah, perbaikilah masa depanku. Dan banyak orang yang merasakan perubahan besar dalam hidupnya setelah memperbanyak zikir ini. Saudara-saudaraku, keistimewaan lain yang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum adalah zikir ini dapat menguatkan jiwa seseorang dalam menghadapi ujian. Hidup ini tidak selalu pernah lepas dari ujian. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada orang yang diuji dengan penyakit, ada orang yang diuji dengan masalah keluarga, ada orang yang diuji dengan kegagalan, dan terkadang ujian itu datang bertubi-tubi. Tetapi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan batin yang berbeda. Mereka tidak mudah berputus asa, mereka tidak mudah menyerah, mereka tidak mudah kehilangan harapan. Kenapa? Karena mereka selalu ingat kepada Allah. Ketika seseorang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali setiap hari, hatinya menjadi lebih kuat, jiwanya menjadi lebih besar, jiwanya menjadi lebih sabar, pikirannya menjadi lebih tenang. Dan ketika seseorang memiliki ketenangan hati, ia akan lebih mudah menemukan solusi dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan para ulama terdahulu, zikir dengan Asmaul Husna memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Banyak ulama yang menjadikan zikir ini sebagai amalan utama dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya sibuk dengan ilmu, mereka tidak hanya sibuk dengan ibadah lahir, tetapi mereka juga sangat menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu bahwa zikir adalah makanan bagi hati. Sebagaimana tubuh membutuhkan makanan,
Hati juga membutuhkan makanan, dan makanan hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati jarang berzikir, hati menjadi lemah, hati menjadi gelisah, hati menjadi mudah dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi ketika hati sering berzikir, hati menjadi kuat, hati menjadi tenang, hati menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir ya Hayyu ya Qayyum termasuk zikir yang sangat kuat untuk menghidupkan hati manusia. Saudara-saudaraku, ada satu pengalaman yang sering diceritakan oleh orang-orang yang istiqomah membaca ya Hayyu ya Qayyum. Mereka merasakan bahwa hidup mereka seperti jauh lebih mudah. Bukan berarti mereka tidak memiliki masalah, bukan berarti mereka tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi mereka merasakan bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar. Kadang jalan keluar itu datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Terkadang masalah yang terasa sangat besar tiba-tiba selesai dengan cara yang sangat sederhana. Kadang rezeki datang dari arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Itulah rahasia ketika seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa mengatur segala sesuatu dengan cara yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Saudaraku, keistimewaan lain membaca ya Hayyu ya Qayyum adalah zikir ini dapat membantu seseorang keluar dari kesempitan hidup. Ada orang yang hidupnya terasa sempit dan terasa berat. Masalah datang terus-menerus, rezeki terasa sulit, hati terasa gelisah. Ketika seseorang berada dalam keadaan seperti ini, para ulama sering menyarankan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir dapat membuka pintu rahmat Allah. Ketika rahmat Allah turun kepada seseorang, hidupnya akan berubah. Kesulitannya bisa berubah menjadi kemudahan, kesempitannya bisa berubah menjadi kelapangan, kesedihannya bisa berubah menjadi kebahagiaan. Dan salah satu zikir yang sangat dianjurkan dalam keadaan seperti ini adalah ya Hayyu ya Qayyum. Saudara-saudaraku, ada satu hal yang sangat penting dalam mengamalkan zikir ini, yaitu istiqomah. Banyak orang yang ingin mendapatkan keajaiban dari zikir, tetapi mereka tidak sabar. Baru membaca beberapa hari, sudah ingin melihat hasil. Padahal dalam amalan spiritual yang paling penting adalah konsistensi. Lebih baik sedikit tetapi istiqomah daripada banyak hanya sekali. Jika seseorang membaca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali setiap hari dengan istiqomah, maka perlahan-lahan ia akan merasakan perubahan dalam hidupnya. Perubahan itu mungkin tidak langsung terlihat, tetapi sedikit demi sedikit hidupnya akan menjadi lebih baik. Hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya menjadi lebih jernih, hubungannya dengan Allah menjadi lebih dekat. Dan ketika hubungannya dengan Allah menjadi lebih dekat, maka banyak kebaikan yang akan datang dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, zikir ya Hayyu ya Qayyum juga sangat baik dibaca ketika seseorang sedang mengalami kesulitan besar dalam hidupnya. Ketika seseorang merasa tidak tahu harus berbuat apa, ketika seseorang merasa pintu-pintu solusi tertutup, ketika seseorang merasa hidupnya berada dalam keadaan yang sangat berat. Pada saat seperti itu, jangan hanya mengandalkan pikiran manusia. Cobalah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil waktu untuk berzikir, duduklah dengan tenang, lalu baca ya Hayyu ya Qayyum berulang-ulang dengan hati yang penuh berharap kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang mampu mengubah keadaan manusia dalam sekejap. Saudara-saudaraku, ada banyak orang yang merasakan bahwa setelah memperbanyak zikir kepada Allah, hidup mereka menjadi lebih penuh dengan keberkahan. Keberkahan bukan hanya soal jumlah harta. Keberkahan adalah ketika sedikit terasa cukup. Keberkahan adalah ketika hidup terasa damai. Keberkahan adalah ketika keluarga menjadi harmonis. Keberkahan adalah ketika hati terasa tenang. Dan zikir adalah salah satu sebab datangnya keberkahan dalam hidup manusia. Makin seseorang mengingat Allah, semakin banyak keberkahan yang bisa Allah turunkan dalam hidupnya.
Dan ketika seseorang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali setiap hari, ia sebenarnya sedang membuka pintu keberkahan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Ketika kita berbicara tentang zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, zikir ini bukan hanya sekedar amalan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, tetapi zikir ini adalah cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Seringkali manusia berdoa hanya ketika sedang membutuhkan sesuatu, ketika sedang kesulitan baru ingat Allah, ketika sedang sakit baru ingat Allah, ketika sedang terdesak baru mencari pertolongan Allah. Padahal seorang hamba yang baik adalah hamba yang selalu mengingat Allah, baik ketika sedang susah maupun ketika sedang lapang. Ketika seseorang membiasakan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum setiap hari, apalagi sampai 1000 kali, sebenarnya ia sedang membangun kebiasaan untuk selalu mengingat Allah dalam hidupnya. Dan kebiasaan ini sangat berharga, karena hati manusia selalu ingat kepada Allah adalah hati yang akan dijaga oleh Allah. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini ada banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya rapuh di dalam. Ada orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi hatinya tidak tenang. Ada orang yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Ada orang yang terlihat bahagia di depan orang lain, tetapi sebenarnya hatinya penuh dengan kesedihan. Kenapa bisa terjadi? Karena ketenangan hati tidak datang dari harta, tidak datang dari jabatan, tidak datang dari dunia. Ketenangan hati datang dari kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara untuk mendekat kepada Allah adalah caranya dengan memperbanyak zikir. Ketika seseorang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum dengan penuh kesadaran, ia sedang mengingat bahwa Allah adalah zat yang maha hidup selamanya, dan Allah adalah zat yang mengurus seluruh kehidupan. Kesadaran ini membuat hati menjadi lebih tenang, karena ia tahu bahwa hidupnya tidak berjalan sendiri. Ada Allah yang selalu mengurus dan menjaga. Saudara-saudaraku, zikir ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi batin manusia. Banyak ulama mengatakan bahwa zikir bisa membersihkan hati berbagai macam penyakit batin dan penyakit lainnya, seperti rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, rasa putus asa, dan rasa takut yang berlebihan kepada dunia. Ketika seseorang terus-menerus mengingat Allah, pelan-pelan penyakit-penyakit hati itu akan berkurang. Hatinya menjadi lebih bersih, hatinya menjadi lebih lapang, dan ketika seseorang sudah bersih, maka hidupnya akan terasa jauh lebih damai. Saudara-saudaraku, ada satu lagi rahasia zikir yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Zikir dapat menarik rahmat Allah. Rahmat Allah adalah sesuatu yang besar berharga dalam hidup manusia. Jika Allah sudah menurunkan rahmatnya kepada seseorang, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kebaikan. Masalahnya dipermudah, kesulitannya diringankan, rezekinya diberkahi, dan hatinya dijaga dari kegelisahan. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum adalah salah satu zikir yang sangat kuat untuk memohon rahmat Allah, karena di dalamnya terdapat pengakuan bahwa Allah adalah zat yang mengurus segala sesuatu. Ketika seseorang hamba mengakui kelemahannya di hadapan Allah dan memohon pertolongan kepadanya, Allah sangat mencintai hamba tersebut. Saudara-saudaraku, jika ingin mencoba mengamalkan zikir ini, lakukan dengan niat yang baik. Niatkan untuk mendekat kepada Allah, niatkan untuk memperbaiki diri, niatkan untuk mencari ridho Allah. Kemudian baca Ya Hayyu Ya Qayyum dengan penuh kesabaran. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksakan diri. Yang paling penting adalah keikhlasan dan keistiqomahan. Jika hari ini belum mampu 1000 kali, mulailah dari yang mampu, lalu tingkatkan sedikit demi sedikit. Dan ketika hati sudah terbiasa berzikir, membaca 1000 kali pun tidak akan terasa berat, justru akan terasa nikmat, karena hati sudah merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, semoga dengan mengenal zikir Ya Hayyu Ya Qayyum ini, kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang lebih dekat dengannya. Semoga hati kita menjadi lebih tenang, semoga hidup kita dipenuhi dengan keberkahan, semoga
Allah membuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah selalu menjaga kita dalam rahmat dan perlindungannya. Amin. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share kepada orang agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.